Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-51 sampai dengan yang ke-56. Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya ke-51 sampai dengan yang ke-56. Di bawah satu perikop Yesus dan orang Samaria. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan ini, Lukas menceritakan tentang keputusan Yesus untuk pergi ke Yerusalem. Di Yerusalemlah Yesus akan mati tersalib dan bangkit dari kematian. Perjalanannya dalam menghadapi maut atau kematian ini membantu kita untuk memahami bagaimana tuntutan untuk mengikuti Yesus di dalam menghadapi penolakan. Kematiannya di atas kayu salib mengingatkan kita kembali bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus adalah di dalam mentaati kehendak Bapanya untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Nah, dalam mempersiapkan segala sesuatunya itu, maka Yesus mengutus untuk pergi mendahului dia, yaitu para murid. Dan ketika Yakobus dan Yohanes melihat penolakan dari orang-orang Samaria, maka mereka berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Kata menegur atau ditegur, yaitu epetimese, yang dipakai Yesus adalah satu kata yang sangat keras. Kata ini dipakai oleh Yesus ketika ia menegur atau menghardik setan yang merasuk akan seseorang. Dan kata ini juga dipakai ketika Yesus memerintahkan badai untuk tenang. Yesus menegur dengan keras kepada Yakobus dan Yohanes karena mereka lupa akan ajaran Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh mereka dan tidak menghakimi orang lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kita dapat mengerti sekarang bahwa di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, penolakan terhadap diri kita sebagai murid Yesus akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi kuncinya adalah kita harus tetap mengingat dua hal penting ketika kita mengalami penolakan tersebut. Yang pertama, bahwa Yesus mati di atas kayu salib adalah untuk semua orang. Itulah sebabnya ia menegur murid-muridnya ketika mereka marah karena adanya penolakan.
Yesus berkata, kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Yang kedua, kita tidak memiliki hak untuk menghakimi sesama kita karena mereka menolak kita, tetapi hak penghakiman itu adalah milik Tuhan sebagai hakim yang adil. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Firman-Mu telah menguatkan kami lagi ya Tuhan. Ketika kami mengalami penolakan, Tuhan, kami percaya kekuatan dan penghiburan dari Tuhanlah yang akan terus membuat kami tetap berdiri tegak di dalam memberitakan kebenaran Injil-Mu. Berkatilah Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, di dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhanlah yang memberkati mereka. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.